Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudaraku semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas sesuatu yang menurut kami sangat penting tapi telah diabaikan oleh banyak orang, dan bisa jadi Anda termasuk yang mengabaikannya. Pertanyaan sederhana, sudah pernah mendengar belum kalimat rezeki itu yang penting berkah, tidak penting jumlah? Pernah dengar itu? Sekali lagi, rezeki itu yang penting berkahnya, bukan jumlahnya. Pernah dengar? Ya, mereka berkata bahwa kalau rezeki kita berkah, meskipun jumlahnya tidak banyak, bisa menjadi cukup karena berkah. Sebaliknya, meskipun rezeki kita banyak melimpah, tapi kalau tidak berkah, tidak akan menjadikan cukup. Ada saja pengeluarannya. Kalau sudah pernah mendengar, pertanyaan berikutnya, setujukah antum, setujukah Anda bahwa rezeki itu yang penting berkahnya, bukan jumlahnya? Setuju ya? Kita semuanya sepakat dengan itu karena ulama kita mengajarkan demikian. Pertanyaan yang sebenarnya, selama ini jenengan pagi hari mau bekerja atau mungkin buka toko, ada yang juga bekerja di kantoran atau di mana-mana atau jualan online, jenengan berusaha marketing sebaik mungkin, jualan sebaik mungkin, mendesain barang dan apapun itu sebaik mungkin. Tujuan Anda selama ini, niatnya itu mengejar berkah atau mengejar jumlah. Selama ini Anda bekerja banting tulang itu, memikir dengan bekerja keras cerdas itu yang Anda kejar apa? Jumlahnya atau berkahnya? Sebuah keanehan ya. Kita punya pengetahuan bahwa rezeki berkah itu jauh lebih penting daripada jumlahnya. Tetapi pada kenyataannya kita harus jujur, selama ini kita itu lebih mementingkan jumlah daripada berkah. Mau bukti? Oke. Bagi mereka atau panjenengan yang merasa saya mengutamakan berkah kok bukan jumlah, oke, kita simpan itu dulu. Sekarang jawab ini, kalau panjenengan rezeki pengen berkah, tidak mungkin Anda ingin menggapai rezeki dengan jalan yang haram, karena jalan haram tidak akan menghasilkan rezeki yang berkah. Saya rasa Anda tahu itu. Contoh begini, Bapak misalkan, Pak, setiap hari itu pekerjaannya nyopet misalkan, kemudian hari ini nyopet dapat 5 dompet, misalkan demikian. 5 dompet dikumpul-kumpulkan ada 5 juta rupiah. Terus Bapak ngucap nih, Alhamdulillah ya Allah, hasilnya nyopet hari ini banyak sekali, terima kasih ya Allah dapat 5 juta rupiah. Mudah-mudahan hasil 5 juta rupiah nyopet tadi ini menjadi berkah. Berkah tidak? Kenapa tidak? Karena jalannya rezeki haram, yaitu nyopet. Meskipun Anda tidak hafidz Quran, tidak menghafalkan Al-Quran secara utuh, Anda tahu hukumnya. Meskipun panjenengan tidak mondok sekalipun, tahu hukumnya bahwa hasil pekerjaan dari nyopet, uangnya tidak akan berkah. Kalau jumlah oke, mungkin banyak, tapi berkah tidak. Ada lagi misalkan Bu, ada nih misalkan ya, Ibu misalkan atau Mbak-mbak itu misalkan seorang pelacur misalkan. Hari ini laris itu ya, bisa sampai 12 laki-laki dilayani hari ini, kemudian dapat uang sampai 10 juta rupiah misalnya.
Kemudian jenengan berdoa, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya jadi pelacur laris, dapat 12 laki-laki, dapat uang 10 juta. Mudah-mudahan uang 10 juta ini berkah. Berkah tidak? Tanpa sekolah pun tahu bahwa itu tidak akan berkah. Oke? Sekarang misalkan nih, seorang pelacur misalkan nih, 1 bulan penuh dapat uang 100 juta rupiah hasil dia melacur. Tidak berkah kan ya? Kita setuju ya? Kemudian uang itu kita gunakan untuk buka toko untuk modal. Tokonya berkah tidak? Ya, karena berasal dari pelacuran. Jadi tokonya tidak akan berkah. Kita sepakat ya? Oke, bagi Anda tadi yang mengatakan saya mengejar berkah kok Pak. Baik, sekarang kita tes. Hari ini banyak sekali orang yang membuka usaha atau punya pekerjaan modalnya dari bank. Dia berakad riba, hasilnya dia gunakan untuk buka usaha. Usahanya berkah atau tidak? Yang mereka kejar ini adalah berkahnya atau jumlahnya. Karena tidak mungkin Anda mendapatkan keberkahan rezeki dengan jalan yang haram. Tapi orang seperti ini banyak sekali. Mereka berkata, nek nggak utang di bank nggak akan punya modal. Mereka nggak peduli dengan keberkahan. Yang mereka pedulikan hanya jumlah. Padahal rezeki yang berkah dengan rezeki yang dengan jumlah banyak itu lebih penting yang berkah. Karena berapapun jumlahnya bisa menjadi cukup jika berkah. Tapi hari ini banyak orang tidak peduli dengan keberkahan rezeki. Mereka hanya peduli dengan jumlah. Seolah-olah apa yang disampaikan para ulama kita menguap begitu saja tidak didengar. Maka dengan ini kawan-kawan, saudaraku semuanya, rubah mindset. Pentingkan rezeki itu berkahnya, abaikan jumlahnya. Jika sudah setuju, maka yang pertama yang harus dipegang kuat-kuat adalah pastikan jalannya rezeki adalah halal, bukan yang haram. Oke, yang kedua, jika ingin benar-benar ingin rezeki Anda melimpah keberkahannya, maka tolong tambahkan sedekah di dalamnya. Berapapun yang jenengan hasilkan dari hasil penjualan atau hasil pekerjaan atau gaji yang jenengan terima, pendapatan dari manapun, tolong sedekahkan sebagian, paling sedikit 2,5%, paling banyak 10%. Kemudian sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah kalau jalannya rezeki halal akan berkah. Dari hasil yang dia punya yang kita dapat ini, kita sedekahkan sebagian, akan keberkahannya berlipat ganda. Kalau benar kita mengejar berkah, maka dua cara ini tolong lakukan. Pastikan jalannya rezeki halal, dan pastikan setiap rezeki yang masuk disedekahkan sebagian. Saran saya yang terakhir, tolong kalau mau menyedekahkan di awal waktu, jangan di akhir waktu. Contoh begini, kita punya nih dapat gaji 3 juta rupiah misalkan. Maka sedekahkan paling sedikit 2,5%, paling banyak 10%. Misalkan 10% yang kita ambil, maka 3 juta rupiah langsung kita ambil 300 ribunya. Karena 10% dari 3 juta adalah 300 ribu. Dari 300 ribu ini akan terasa ringan karena diambil dari 3 juta. Kalau bapak atau ibu kemudian membelanjakan dulu, menunda sedekahnya, kemudian belanja, uang 3 juta tinggal 500 ribu, maka berapa? Bisa nggak sedekah 300 ribu? Hampir pasti berat rasanya. Oleh karena itu sedekahlah di awal waktu. Lagi pula kalau 3 juta, kemudian kita ambil 300 ribu rupiah, tinggal 2 juta 700 ribu, maka 2 juta 700 ribu itu otomatis akan menjadi berkah. Sehingga kalau digunakan, menjadi cukup insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.